Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudaraku seiman setanah air yang saya sayangi, remaja atau generasi muda adalah aset yang sangat berharga, baik bagi agama, bangsa, orang tua, atau bahkan calon mertua. Betul? Sebab remaja merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafet perjuangan agama dan bangsa. Bagaimana keadaan bangsa Indonesia ini 10, 20 tahun yang akan datang? Tentulah tergantung generasi muda saat ini yang menentukan. Lantas bagaimana untuk mencetak, untuk mempersiapkan remaja agar menjadi pemimpin yang hebat? Salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Imam Syafi'i pernah berkata, "Hayatul fata, hidupnya pemuda itu, wallahi, demi Allah, bil ilmi, dengan ilmu, wa taqwa, dan takwa. Idza lam yakuna, seandainya keduanya ini tidak dimiliki, seandainya seorang remaja tidak mempunyai ilmu dan takwa, la'tibaran lidzatihi, maka pemuda itu dianggap tidak ada artinya." Oleh karena itu, sebagai remaja, selaku generasi penerus bangsa, mari kita tingkatkan semangat menuntut ilmu. Kita tanamkan iman dan takwa pada diri kita. Kita sing-singkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang, langkahkan kaki untuk bekerja dan beramal demi kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Mimbar TV yang setia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Robi Kurniawan. Langsung saja saya perkenalkan siapa yang memberikan tausiah tadi. Dia adalah Afina Solihatu Naim. Dia siswi MAN 1 Trenggalek. Prestasinya sungguh gemilang karena dia itu 20 besar dai internasional yang diselenggarakan oleh pengurus cabang internasional NU di Korea Selatan. Dia juga pernah juara 3 tingkat nasional pensyarah Al-Quran di UM tahun 2020. Assalamualaikum Afina. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi nggak gugup ya? Alhamdulillah. Udah sering ini ya? Alhamdulillah ya, lumayan sering sih. Sering. Mungkin kita sebelum kita lanjutkan lebih panjang lagi obrolan terkait dengan bagaimana kok bisa jadi dai, ikut lomba internasional. Nah, di sampingnya Mbak Afina ini itu tentunya ada seorang pembimbing yang berperan besar juga, tidak hanya Mbak Afina sendiri. Beliau adalah Ibu Lilis Andarwati MPD. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kabarnya gimana, Bu? Alhamdulillah sehat ya, bisa sampai di Mimbar TV dengan sehat dan selamat di masa pandemi ini. Alhamdulillah. Apalagi pandemi menguras tenaga, pikiran, ya. Iya. Ya, sebelum ke Bu Lilis, saya mau tanya dulu nih ke Afina. Jadi tausiah yang tadi disampaikan terkait dengan pemuda, agent of change, penerus, pembawa tongkat estafet untuk penerus bangsa, gitu ya. Itu kalau bisa dibilang persiapannya sejauh mana? Kok bisa ikut lomba dan masuk 20 besar ya? Kalau untuk persiapan dari madrasah sendiri sudah lama, karena sistem di madrasah itu seperti ekstrakurikuler. Jadi setiap minggunya itu minimal 1 kali lah bertemu dengan Ibu Lilis, bertemu dengan teman-teman semua yang lainnya.
untuk sekedar entah itu menyusun teks atau membenahi artikulasinya, intonasi. Jadi untuk persiapan sudah sejak lama. Dan untuk ikut di internasional ini kurang lebih ya 1 atau 2 bulanan gitu untuk mempersiapkannya. 2 bulan persiapan itu. Untuk menentukan kenapa kok kemudian pemuda yang dipilih? Itu yang menentukan siapa? Menentukan dari diri sendiri. Awal itu dari tema kan ya, tema. Kemudian yang saya milihnya yaitu tentang pemuda, seperti itu. Pemuda. Menulis sendiri untuk istilahnya apa ya, naskah dakwah gitu ya, menulis sendiri atau melakukan riset dulu sehingga oh ini cocok untuk dijadikan bahan untuk dakwah dalam lomba itu. Kalau untuk teksnya kita kan bisa lihat ya para remaja sekarang itu seperti itu, bagaimana riset gitu kan artinya. Iya riset keadaannya bagaimana sih gitu kan. Terus ini bagus nih buat dijadikan tema gitu kan. Begitu Bu Lilis? Iya. Memang kalau membuat naskah itu kita melihat kontekstual sekitar kita. Kondisi terkini. Kemudian, iya, kondisi terkini. Kemudian kita cross check-kan dengan tema yang disajikan ketika lomba tausiah tersebut. Iya. Seperti itu Mas, biasanya ketika kita mengadakan ketika kita mengikuti kompetisi. Iya. Tentunya untuk ikut lomba ini kan tidak hanya dari menyiapkan Afina sendiri ya. Tentunya peran besar juga ada di pembimbing kan, gitu. Artinya sejauh mana nih perannya Bu Lilis untuk membantu Afina dalam bisa siap dai? Iya. Kami di sekolah itu ada klub yaitu seni keagamaan itu. Seni keagamaan itu terdiri dari MTQ ya, Musabaqah Tilawatil Quran, kemudian seni baca Al-Quran, kemudian ada seni hadroh. Di sana kita kolaborasi. Nah, di masing-masing seni itu ada ada pembina ekskulnya ya, pembina ekskul Mansatu Trenggalek. Seperti di seni baca Al-Quran itu Bapak Imam Masrur itu ya. Terus di seni tahfidz itu Bapak Adib Zamroni itu Al-Hafidz. Kemudian di seni hadroh itu kebetulan saya sendiri. Seperti itu. Termasuk dakwah. Iya, dai itu masuk ke dalam ketiga seni keagamaan tersebut. Jadi kolaborasi. Karena di dalam dai itu sudah tercover yang namanya tahfidz juga masuk sana ya, seperti Qur'annya itu tadi ya, terus hadisnya itu juga masuk ke sana. Kemudian juga seni-seninya seperti actionnya, mimik, gesturnya itu juga sudah masuk di dai itu. Jadi Mbak Afina itu juga masuk ke seni tahfidz juga. Iya, seni tahfidz itu ada. Kami membina di Mansatu Trenggalek itu sekitar tahun kemarin 2020 itu sekitar 15 anak-anak penghafal Al-Quran itu yang dipegang oleh Bapak Adib dan saya. Kemudian tahun 2021 ini kami sedang melakukan perekrutan mencari bibit-bibit unggul seperti Mbak Afina dari adik-adik kelasnya itu yang kelihatan potensinya yang kelihatan ditaruh di sana. Langsung kita kelola dalam klub-klub dan ekskul Mansatu Trenggalek. Seperti itu Mas. Mbak Afina berarti selain pendai juga tahfidz. Udah ada baru ikut atau gimana? Ikut ekstra tahfidznya. Artinya kalau bicara tahfidz sudah hafal Al-Quran berapa juz ini kalau boleh tahu? Udah baru memulai ini. Baru memulai. Ya semoga sukses untuk apa yang kemudian diimpikan. Artinya seni keagamaan itu ada banyak tadi. Ekstrakurikulernya ada tadi tahfidz, kaligrafi mungkin ya, kemudian hadroh. Kenapa kok kemudian memilih dai? Karena setiap manusia yang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Sebenarnya semuanya bermanfaat bagi manusia lain. Tapi dalam hati saya, ketertarikan saya itu di dunia dai, di dunia public speaking lah.
Berarti ketertarikannya di dunia public speaking, di dai. Biasanya orang kalau tertarik dai itu pasti belajar melihat contoh pendainya siapa. Pasti ada pendai favorit. Ada. Oh ada ya, berarti ya. Oke, berarti siapa nih kalau boleh tahu pendai favoritnya? Kalau untuk pendai favorit itu Ustazah Mumpuni. Ustazah Mumpuni. Oh, oke. Biasanya Ustazah Mumpuni. Saya kenal itu Ustazah Mumpuni. Melihat di ini ya, biasanya kalau Ramadan itu kan dakwah itu kan. Dengan ciri khas ngapaknya dia. Iya. Apakah kemudian akhirnya belajar dari Ustazah Mumpuni itu pengen seperti Ustazah Mumpuni yang luas, lucu ke depannya nanti? Iya, betul sekali. Pengen sekali seperti Ustazah Mumpuni ya. Karena saya melihat Ustazah Mumpuni itu seperti bisa sangat menarik untuk seluruh kalangan, baik remaja, orang tua, semuanya bisa dirangkul oleh Ustazah Mumpuni. Oh gitu. Keren. Tapi kalau boleh tahu, ini baru mengawali ya lomba ya. Kalau misalnya ini ternyata kita datangkan di Mimbar TV, kemudian melihat oh ini bagus nih tausiahnya, diajak untuk dipanggil tausiah di kalangan masyarakat, berani? Berani. Insya Allah berani. Oh, berani. Bismillah. Artinya Bu Lilis sudah mendengarkan ya sebagai selaku pembimbingnya. Jadi nanti keluarannya Afina bagaimana, otomatis berkat juga dari bimbingan dari madrasah itu sendiri. Kalau boleh tahu nih Bu Lilis, selain Afina sudah ada berapa sih pendai lain yang kemudian istilahnya sudah dibimbing sama MAN 1 Trenggalek? Iya, ini yang kami keluarkan ketika ini bicara di PCINU Korea Selatan dulu Mas ya. Iya. Itu kami mengeluarkan 2. Ada 2. Ya, delegasi 2 yang satunya kebetulan belum lolos. Iya. Belum masuk ke 20 besar atau belum masuk ke 10 besar itu belum. Iya. Tapi yang satunya ini alhamdulillah lolos. Mereka berdua ini kita bina sebaik mungkin. Ternyata ya namanya anak itu kan ya output, sudah dikasih input, outputnya juga berbeda ya. Masing-masing anak itu lah. Itu alhamdulillah Afina ini yang masuk ke 20 besar tahun 2021 ketika Ramadan kemarin. Iya. Kemudian adik-adiknya atau teman-temannya yang kami bina itu yang yang intens di dai, bidang dai tausiah ini sekitar kurang lebih ada 7 anak, Pa dan Bi. 7 anak. Itu iya. Kemarin juga sempat mengikuti lomba dai kabupaten, itu juga mereka juara, banyak yang juara kabupaten. Nah ini nanti kalau misalkan ada event kompetisi dai tingkat nasional atau internasional, insya Allah mereka akan kita bina, akan dibina oleh pembina-pembina yang luar biasa di MAN 1 Trenggalek itu seperti Bapak Holis, Pak Adib, dan Pak Masrur itu ya kita jadikan, kita bantu lah, kita bantu mereka untuk menjadi dai-dai yang handal. Artinya madrasah turut mensupport apa yang kemungkinan diinginkan sama si putra-putrinya, siswa-siswinya ingin jadi apa, disupport penuh ya. Iya. Dan itu juga kita tidak memaksa. Oh, tidak memaksa. Iya, tidak memaksa. Kita ini kan sebelum ini kan pembelajaran adalah dalam jaringan ya. Ya, kita men-share apa itu namanya juknis, grup-grup kelas, thread itu siapa yang mau ikut, coba sekarang hubungi Bu Lilis, langsung hubungi atau langsung saya itu ngasih kode Google Meet. Siapa yang ikut dai ini nanti jam sekian saya adakan telekonferensi secara virtual, saya tes sedikit untuk masuk klub ini, itu yang baru ya. Itu langsung kita ada 7 anak, 5 anak langsung kita bina dengan virtual masa pandemi. Tapi 2019 itu kita live pembinaannya. Jadi ada klub-klub itu kita bagi untuk hafalan Al-Qur'annya itu sama Pak Adib, untuk yang naskahnya itu bersama saya di perpustakaan dan macam-macam seperti itu, Mas. Nggih. Kemudian untuk siswa-siswinya yang sudah kemudian mendaftar di dai, kemudian
tentunya kan melatih bagaimana dia itu bisa tampil percaya diri, biar dia tidak gugup. Lah kemudian apa yang sudah step-step pengajaran yang dari pembimbing nih? Iya, itu banyak sekali ya. Bermula dari bermula dari melihat kepribadian masing-masing anak itu kan berbeda ya. Ada yang mentalnya itu mental kurang percaya diri. Lah, mereka kita tumbuhkan bisa percaya diri itu dengan apa ya? Dengan melatih itu di depan umum. Misalnya ada temannya lewat terus coba sampean bunyi di situ. Gitu, iya, ketika istirahat. Iya, itu. Terus teman-temannya kan mengolok-olok lah, itu salah satu biar salah satu cara kami melatih mental anak itu, salah satunya di situ. Kadang kita juga membawanya di jalan raya ya, yang gitu? noise gitu latihannya ya, seringkali dia tak bawa ke jalan raya. Mbak Vina jadi seperti itu, melatihnya tampil di depan teman-teman di depan sekolah, tampil di pinggir jalan gitu? Iya, di trotoar gitu, ramai gitu, tempat-tempat yang ramai. Dulu pernah juga ya Bunda, di itu ada sebelum pandemi, itu latihannya di lapangan tengah kan ada acara, mau ada acara, jadi mau ada event, terus banyak teman-teman yang sedang melakukan persiapan di situ. Nah, kita latihan di situ. Jadi betul-betul melatih mental juga sih. Dengan nada yang tinggi juga. Iya. Kemudian apa enggak teman-temannya lu ngapain gitu? Ya, ada yang sebenarnya seperti itu juga. Tapi akhirnya itu yang kemudian Mbak Vina jadi percaya diri ya, tidak gugup. Iya, alhamdulillah itu. Dalam lomba kemarin itu gugup tidak untuk ikut lomba internasional loh, ini tingkat internasional. Awal diberi info ya kan, tingkat internasional, ya Allah, tingkat internasional kan deg-degan banget. Kemudian sama Ibu Lilis, kemudian ada pembina Pak Kholis juga dikuatkan. Ini itu untuk belajar, niatkan untuk bersyiar. Seperti itu. Jadi alhamdulillah rasa gugupnya, kurang percaya dirinya itu hilang. Pasti ada rasa minder kan? Ada. Ya, betul. Apalagi kemudian virtual ya ini ya. Iya. Diambil take video, kemudian otomatis diulang lagi. Malu nggak melihat tampil diri sendiri? Biasanya kalau waduh masih kurang ya atau gimana? Iya, saya itu nggak berani atau kurang percaya diri dengan melihat diri saya sendiri di video seperti itu. Jadi di dalam hati saya ini kurang gitu. Khawatir kalau aduh nanti kurang, pengen ini lagi. Ya sudah nggak perlu lihat lagi gitu ya. Udah biarin, percaya dirinya waktu tampil tadi nggak perlu lihat apa, sudah kirim gitu ya. Ya tetap dilihat, tapi kemudian bismillah lah. Bismillah sama Allah, bismillah ya Allah. Dan alhamdulillah masuk 20 besar. Alhamdulillah. Terus kedepannya Mbak Vina kemudian seperti Ustadzah Mumpuni ya, berarti besarnya nanti pengen jadi pendakwah atau ada cita-cita yang lain? Untuk cita-cita saya seperti yang tadi, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi mau jadi dai, mau jadi pengusaha, amin ya. Amin. Atau jadi apa saja, jadi guru, yang terpenting itu bermanfaat untuk semua orang, untuk khalayak umum juga. Apapun dilakoni gitu ya artinya. Tapi biasanya orang itu juga punya fokus nih Mbak Vina. Setelah lulus, ini kan kelas berapa Mbak Vina? Kelas 12. Artinya setelah kelas 12 itu otomatis kan melanjutkan, entah itu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau tidak, atau fokus ke yang lainnya. Nah itu fokus kemana Mbak Vina? Pendidikan sih. Pendidikan, berarti belajar lagi gitu. Dan tidak lupa tetap meningkatkan dakwahnya. Iya, bismillah juga. Bismillah. Baik. Kemudian Bu Lilis, saya ingin tahu lagi nih terkait dengan dakwahnya itu ya.
dakwahnya sendiri sebenarnya apakah hanya terbatas bahasa Indonesia saja kah Bu Lilis? Iya, selama ini yang kami bina di MAN 1 Trenggalek itu ada beberapa bahasa untuk dai ini. Di antaranya yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu bahasa Arab, ya, yang ketiga itu bahasa Inggris. Oh, 3 bahasa. Dan iya, yang masing-masing bahasa itu nanti ada pembinanya sendiri-sendiri. Kalau Bu Lilis bahasa apa saja? Saya bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kebetulan iya, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Iya. Bahasa Indonesia, bahasa Arab. Artinya selain Mbak Afina juga ada yang kemudian dididik untuk berdakwah berbahasa Arab. Iya, insya Allah ini juga nanti kalau Allah mengizinkan akan akan live musabaqah khitobah di UIN Malang itu. Mohon restunya. Ada berapa orang yang rencana mau diberangkatkan? Ini yang minat banyak sekali, Mas. Yang minat banyak sekali, hampir ada 5 itu. Nanti yang berangkat hanya 1 ya. Jadi kita adakan seleksi lagi ya, seleksi lagi. Prosesnya sama dengan proses dai bahasa Indonesia. Kita seleksi, terus kita bina mereka kelemahannya di titik apa, mentalnya sudah bagus atau belum, terus artikulasi bahasa Arabnya sudah bagus atau belum, terus lughatnya itu sudah bagus atau belum, itu kita bina bersama-sama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Berarti antusiasnya itu banyak, yang diikutkan lomba diseleksi betul-betul yang terbaik. Iya, Mas, seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Lilis, Afina ini akhirnya terseleksi jadi 2 orang yang diberangkatkan, itu dari berapa orang yang mengajukan untuk ikut itu? Kemarin itu banyak ya, ada sekitar 7 ya. 7 menurut saya itu banyak, Mas ya. 7 ya. 7 dan nggak gampang semuanya pengen untuk jadi pendai. Mas. Terus alhamdulillah 2 itu P sama PA itu. Iya, yang PA belum beruntung saja di bidang dai internasional itu. Yang P ini alhamdulillah masuk 20 besar dai internasional di PCINU Korea Selatan pada bulan Ramadan 2021. Iya. Kalau kita tahu di media-media media TV atau apa, itu biasanya Mbak Vina pasti tahu kan, pendai atau pendakwah itu biasanya kebanyakan kan laki-laki gitu kan. Nah, perempuan kan minim sekali gitu. Ada yang dikejar nggak? Oh, ini saya juga pengen berkontribusi nih karena perempuan gitu. Bismillah, the next. Bismillah, the next. Amin. Atau jangan-jangan pengen ikut lomba dakwah yang di media TV itu? Iya, ada keinginan. Ada keinginan di sana. Kapan rencananya? Tahun depan kah atau gimana? Insya Allah. Bismillah tahun depan. Insya Allah tahun depan. Sebenarnya mau nyoba tahun ini karena tahun ini belum ada kan ya. Terus Bismillah tahun depan lah. Bismillah tahun depan. Amin. Semoga apa yang diharapkan dari Mbak Afina semoga terkabul cita-citanya. Apa yang jadi harapan dari pihak madrasah juga semakin banyak melahirkan pendai-pendai berikutnya. Itu ya. Baik. Mungkin ada harapan atau tidak? Pasti. Bukannya tidak ya, pasti ada harapan lebih ke depannya bagaimana. Untuk dari pihak madrasah sendiri, Bu Lilis ada harapan apa? Kalau di bidang dai ini harapannya ya anak didik yang kami bimbing di sekolah ini nantinya bisa mensyiarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin di lingkungan masyarakat sekitar, seperti itu sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Iya. Itu harapan dari ekskul seni bidang dai MAN 1 Trenggalek ini, Mas. Seperti itu, Mas. Mbak Afina, harapan apa ke depannya? Harapan untuk diri sendiri. Diri sendiri, boleh? Silakan. Orang tua juga boleh harapannya. Atau jangan orang tua jangan dai atau yang lain. Kalau orang tua saya betul-betul sangat mendukung sekali. Sangat mendukung. Bagus. Alhamdulillah sangat mendukung. Mensupport ingin anaknya jadi dai. Iya. Tampil di mana-mana. Iya, alhamdulillah. Harapannya
Semoga ke depan ya, saya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Menjadi yang lebih bermanfaat lagi untuk semuanya. Dan tidak lupa saya harus semoga selalu dan tetap rendah hati. Doakan ya teman-teman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya baik, pemirsa Mimbar TV yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lilis dan Mbak Afina sudah bisa hadir di Mimbar TV Jatim, memberikan kisah inspirasinya bagaimana Afina ini bisa menjadi dai tingkat internasional meskipun baru masuk tahap finalis 20 ya. Iya. Tapi dia juga juara 3 di tingkat nasional. Dan harapannya ke depan semoga adik-adiknya, siswa-siswi yang junior di bawahnya itu juga menjadi penerus Mbak Afina, tidak hanya Mbak Afina sendiri. Ini gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak sudah menyaksikan